Oke, kita tadi udah kenalan kan sama si alkana. Kita tadi udah kenalan, alkana itu ikatan tunggal, ya kan? Nah, jenuh. Oke, sekarang kita udah kenalan, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih sifat-sifat dari alkana? Oke, yang pertama kita akan bahas sifat fisis dari alkana. Oke, di situ sifat-sifatnya ini nih. MR makin besar, titik didih makin besar juga. Berarti berbanding lurus ya guys. MR besar, titik didih besar, titik didih juga makin besar. MR besar, titik leleh juga besar. MR besar, kerapatan juga besar. MR besar, kekentalannya juga besar. Tapi menguapnya, ya kan, kemampuan menguapnya itu berbanding terbalik. Ini nanti sering banget ditanya ini guys, ini nih. Nah, nih sering nih. Kalau MR besar, tentukan mana urutannya. Ya kan, nanti tanya, urutan di bawah ini yang paling gampang menguap. Nah, nanti hitung MR-nya ya. Kalau MR-nya besar, berarti kemampuan menguapnya makin kecil, berbanding terbalik. Oke guys? Nah, ini sifat fisis dari alkana. Oke. Yang kedua nanti ingat nih catatannya nih. Ingat catatannya. Catatan untuk alkana, kalau nanti ada cabang akan menurunkan titik didih. Semakin besar, semakin banyak nanti cabangnya, semakin titik didihnya semakin apa? Semakin kecil, ya kan, menurun. Oke, maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya gini, kalau nanti ada ini ya, Kakak buat nih. Ini C-nya 4, ya kan? Satu lagi juga C-nya 4. Nah, tapi ini ada cabang yang satu nih ke bawah. Nanti lebih besar titiknya yang mana? Yang ini nih. Nah, ini kan panjang kan? 1, 2, 3, 4. Ini cuma 1, 2, 3. Jumlah C-nya sama sih, ya kan ya? Tapi ini panjang lurus, ini ada cabang nih. Nah, ada belok satu ke bawah. Nanti kita akan bahas mengenai cabang-cabang ini. Oke deh ya. Nah, berarti nanti ini lebih besar titik didihnya. Oke? Nah, yang kedua kita akan bahas sifat kimia alkana. Alkana mempunyai afinitas yang kecil untuk bereaksi dengan zat lain. Oke? Ini adalah sifat-sifat alkana. Oke, nanti lebih jauh tentang alkana, apa rumus kimianya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita kenalan dulu ya sifat-sifatnya deh ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu sumber utama alkana itu apa sih, Kak? Nah, jadi sumber utama alkana itu dari bahan bakar fosil berupa minyak bumi dan gas alam. Berarti kalau kita belajar hidrokarbon itu penting banget karena banyak ada di bumi semua kan? Nah, jadi ini dengan dekat dengan kehidupan kita. Jadi penting banget belajar hidrokarbon. Oke, jadi kegunaan hidrokarbon nanti kita akan belajar ini kenapa metana, ini butana. Nah, nanti kita belajar ya di tata nama. Inilah kegunaannya. Kalau metana, bahan bakar untuk memasak, bahan baku pembuatan zat kimia. Kalau etana, bahan bakar untuk memasak juga, bahan baku pembuatan senyawa turunan, terklorinasi, terus ini nanti dalam sistem pendingin. Terus kalau propana itu nanti komponen utama gas LPG, bahan baku senyawa organik. Oke. Kalau nanti butuna itu nanti bahan bakar kendaraan, bahan baku karet sintesis. Nah, kalau nanti oktana komponen utama bahan kendaraan bermotor. Karena semuanya dia kan tentang minyak bumi dan gas alam. Berarti nanti banyak digunakan sebagai bahan bakar. Oke? Nah, inilah kenalan kita tentang alkana. Ya, kita belajar sesuatu kan, kita harus tahu kan apa gunanya, dari mana berasal, sifat-sifatnya apa. Nah, ini adalah tentang alkana. Oke guys, bisa ya? Nah, ini tentang alkana. Kita akan lanjut kemana nih? Iya, selesai alkana, kita akan bahas sifat-sifat siapa? Sifat-sifat alkena. Nah,
Alkena. Alkena itu berarti gimana tuh? Alkena itu sifat fisiknya titik didih alkena naik dengan penambahan Mr. Nah, berarti Mr tinggi, titik didih juga tinggi ya. Titik didih alkena lebih rendah daripada alkana. Titik didih alkena lebih rendah daripada alkana. Inilah sifat-sifat fisik dari alkena. Kalau sifat kimianya gimana, Kak? Reaktifnya senyawa alkena sangat ditentukan oleh ikatan rangkapnya. Oke, nanti kita belajar ya tentang posisi ikatan rangkapnya deh ya. Nah, senyawa umum relatif stabil, ikatan antar atom karbonnya lebih kuat dibanding dengan ikatan tunggal pada alkana. Lebih kuat ikatannya dibanding alkana karena dia memiliki ikatan rangkap, sedangkan alkana ikatan tunggal, ya kan deh ya. Oke, inilah sifat fisik dan kimia dari alkena. Terus sama nih, sumbernya dari mana, Kak? Iya, sumbernya itu dari perengkahan alkana dari gas alam dan minyak bumi. Jadi mereka tidak jauh-jauh beda deh ya sumbernya ya. Oke, kegunaannya apa, Kak? Kegunaannya yang pertama sebagai bahan baku pembuatan polietena. Itulah etena. Nah, yang kedua nanti ada propena untuk membuat serat sintesis materi peralatan masak, boleh materi pengepakan, ya kan? Inilah fungsi dari alkena. Yang ketiga nanti butadiena. Apa kegunaannya? Sebagai komponen adesif dan semen. Oke. Inilah kegunaan dari alkena. Oke, kegunaan dari alkena. Oke, nah bisa deh ya. Alkena dan alkuna. Dan yang terakhir kita akan bahas apa? Kita akan bahas alkuna. Nah, alkuna itu berarti sifatnya apa? Sifat fisiknya alkuna itu titik didih alkuna naik dengan penambahan Mr. Berarti mereka bertiga sama ya. Alkena, alkuna, Mr besar, titik didih besar. Sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam CCl4 dan ether. Oke, berarti ini nonpolar nih CCl4. Sifat kimia alkuna. Alkuna lebih reaktif daripada alkana dan alkena. Berarti tadi urutannya yang paling reaktif siapa? Berarti alkuna, alkena, alkana, ya kan? Karena alkuna memiliki jumlah atom H lebih sedikit daripada jumlah atom C yang sama. Ngerti maksudnya ini deh ya? Iya, berarti kan kalau alkuna jumlah C-nya lebih sedikit. Kenapa? Karena kan kalau alkana kan rangkap. Dia kan nggak rangkap tunggal kan? Berarti di sini bisa diisi berapa nih? Kan si C tangannya 4. Berarti di sini bisa diisi H kan? Nah, di sini diisi H nih. Berarti di sini kelihatan nih, Dek ya. Oke, berarti di sini kelihatan. Di sini berarti C-nya 2, H-nya berapa? 6 ya. Kalau alkuna, C-nya sama ya, sama-sama 2. Ikatan rangkap. Berarti di sini ada siapa, Dek? Ada H, di sini ada H. Masih butuh lagi nggak H ini 1? Butuh dong, Kak. Kan tangannya 4, ya kan? Oke. Berarti hanya lebih sedikit dong. Nah, kalau C-nya 2, ya kan, ikatan rangkapnya ada 3 di sini, berarti di sini butuh H-nya berapa? 2 doang kan? Oke, berarti di sini ini karena hanya lebih sedikit, makanya dia lebih reaktif. Karena atom di C yang ini hanya lebih sedikit. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke sumber alkuna. Alkuna itu ditemukan dalam gas, batu bara, minyak bumi, tetapi dalam jumlah sedikit. Ya, yang paling banyak alkana deh ya. Akan bahas kegunaan alkuna. Yang pertama, sebagai bahan obor digunakan sebagai pengelasan dan pemotongan logam. Yang kedua, sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik, asam metanoat, vinil klorida. Nah, inilah fungsi-fungsi dari alkana, alkuna. Bisa deh ya? Oke, tadi udah bahas pengertiannya ya kan? Masih ingat nggak? Coba kakak tes dulu deh.
Kakak tes dulu. Apa tadi hidrokarbon? Yo, masih ingat nggak? Hidrokarbon tadi apa? Oke. Ini kita akan masuk ke latihan soal, tapi kakak mau ingetin lagi nih. Ayo, coba kita review ke belakang. Masih ingat nggak? Apa aja? Ingat? Ya. Hidrokarbon. Tadi masih ingat ya? Hidrokarbon, pengertiannya masih ingat ya? Nah, jenis-jenisnya. Oke, kita review nih. Sebelum kita masuk ke soal. Oke. Tadi dia ada nomor atomnya kan? Nah, coba ya. Oke, Kak kasih waktunya 3 menit. Biar kita ulang bentar doang. Biar kita latihan soal. Oke. Nah, ini tadi contoh-contohnya, klasifikasinya ya kan, jenuh tadi apa, tak jenuh. Oke, sifat-sifatnya. Nih, nanti bisa diulang-ulang lagi deh ya. Oke, kita akan latihan soal nomor 1. Nah, nomor 1 katanya Pak, di antara zat berikut ini yang bukan senyawa organik adalah urea, asam cuka, plastik, asam sulfat, glukosa. Berarti yang bukan organik yang mana nih? Yang bukan senyawa organik. Berarti yang mana? Berarti yang asam sulfat, ya kan? Ini kan glukosa, plastik, cuka, urea, ini masuk ke organik. Tadi udah ada kan contohnya kan deh ya yang di slide pertamanya. Oke, kita lanjut soal 2. Hidrokarbon berikut yang termasuk senyawa tak jenuh adalah, oke, ini pilihannya nih, A sampai E. Tak jenuh, apa artinya tak jenuh? Yuk, siapa yang tahu? Tak jenuh. Tadi tak jenuh berarti nggak sendiri lagi ya. Ciri-cirinya apa? Memiliki kata rangkap. Boleh rangkap 2, boleh rangkap 3. Berarti yang ini nih. Yang ini tunggal kan, langsung kelihatan kan ya. Ini kan tunggal. Kalau ini kita gambar dulu nih. Kita gambar jadi apa? CH3 terus CH. Kalau dikurung gitu jadi cabang deh ya. CH3. Ini CH3. Oke, coba lihat tangan C-nya. Udah pas 4 kan? Jadi udah 3 sama ini 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini tunggal juga. Jenuh. Kalau ini CH3, CH2, CH2. Ini langsung kelihatan ya kan? Ini tunggal kan? Nggak ada kan ya? Nggak ada rangkapnya. Kalau ini yang dalam kurung itu sebagai cabang. Berarti ini pusatnya nih si CH. CH di sini si CH3. Di sini si CH3. Berarti di sini CH3 juga. Ya kan? Oke, berarti ini juga nggak ada rangkap. Dan yang terakhir apa? Ini C pusatnya di tengah. Terus di sini ada CH2 katanya di ujung. Ini CH3. Ini CH3. Oke, lihat nih. C ini tangannya masih berapa deh? Masih 3 kan? 1, 2, 3. Ini masih 1, 2, 3. Berarti ini butuh dong rangkap di sini. Biar tangannya sama-sama 4 semuanya. Nah, berarti inilah yang tak jenuh. Karena apa? Memiliki ikatan rangkap 2. Berarti nomor 2 jawabannya dodol. Dodol maaf, enak. Kita lanjut nomor soal 3. Senyawa di bawah ini yang termasuk hidrokarbon jenuh adalah jenuh berarti apa rumusnya? CnH2n plus 2. Ya kan? Kita cari yang CnH2n plus 2. Kalau ini, nah langsung kelihatan kan nomor 1 ini deh ya. Oke, kita lihat dulu nih pilihannya yang lain. Nah, di sini ini langsung kelihatan, ini salah, ya kan? Karena ini rangkap 2. Kalau ini, nah ini rumusnya kan, CnH2n plus 2. Kalau C-nya 3, berarti hanya berapa deh? Berarti kalau C-nya 3, N-nya 3 kan? Berarti hanya 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Kalau ini, C-nya 4,
hanya 10. Berarti ini salah dong. Ini salah, ini benar. Ini salah dong deh ya. Kenapa? Ini kan siklik, ya kan? Berarti ini sikloalkana. Oke, berarti jawabannya 4 doang ya. Kita lanjut soal 4. Senyawa, nah ada senyawa nih. Ada soalnya nih. Yang ditanya mengandung karbon primer, sekunder, tersier berturut-turut sebanyak, pilihannya ada A, B, C, D, E. Oke, berarti kita gambar dulu ya guys. Ini gimana nih? CH3, CH2, CH. Ini kalau C2H5 kita gambar jadi apa deh? CH2, CH3. Ini CH2, CH2. Ini apa? CH3. Ini CH3, ini CH3. Yang ditanya berapa primernya, berapa sekunder, berapa tersier. Primer berarti yang di ujung-ujung deh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 primer, ada 5. Tulis dulu ya. Nah, kalau sekunder artinya apa? Mengikat 2C lainnya. Mengikat 2C lainnya, berarti yang mana nih? Nah, berarti yang ini ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Yang terakhir, tersier. Tersier mengikat berapa deh? Tersier itu mengikat 3 atom C lainnya. Berarti yang mana nih? Ini nih ya. Yang diikat 1, 2, 3. Berarti 1. Oke, ada lagi nggak? Enggak. Ini apa? Ini kuartener deh ya. Iya, kenapa kuartener? Karena dia mengikat 4-4-nya ya kan? Oke, berarti jawabannya 5, 3, 1. Berarti jawabannya apa? Dodol. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang hidrokarbon pertemuan pertama. Nah, jadi masa depan itu kita ciptakan sekarang, bukan besok, ya kan? Jadi kita mulai dari sekarang. Hal yang baik kita mulai dari sekarang. Belajar itu adalah hal yang baik. Jadi belajar terus, biar nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik.